Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Komunikasi, khususnya bab 10 tentang monitoring dan evaluasi program komunikasi. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, sebelumnya monitoring dan evaluasi itu apa sih? Oke, kita bahas sekarang ya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi keberhasilan, dampak, dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh evaluator yang profesional dan didukung dengan instrumen yang baku, sehingga diperoleh data objektif. Data objektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen, sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam suatu kegiatan, yaitu kegiatan apa saja dalam organisasi, itu dapat dimonitoring dan dievaluasi. Dengan adanya monitoring, semua pelaksanaan dalam suatu organisasi itu nanti kita akan mengetahui apakah berjalan dengan lancar, keberhasilan acara tersebut dengan lancar, dampaknya apa membuat acara tersebut, dan kendalanya dalam pelaksanaan itu apa. Jadi monitoring dan evaluasi itu sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu acara dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut. Di sini ada konsep dasar monitoring dan evaluasi. Di sini ada pengertian monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada monitoring. Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, menilai ketercapaian tujuan, serta melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Jadi di suatu organisasi itu kan pasti ada pimpinan. Nah, pimpinan ini dalam memonitoring itu tugasnya itu memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung. Jadi pimpinan ini yang akan melihat suatu bagaimana kegiatan dalam organisasi itu berjalan dengan lancar atau tidaknya. Jadi pimpinan ini tugasnya untuk melihat, memantau, monitoring begitu. Terus ada evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi atau rekomendasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi. Jadi di dalam sini evaluasi itu singkatnya adalah penilaian dari segala hal yang sudah terlaksana di dalam kegiatan organisasi. Itu penilaian dalam kegiatannya, lalu mengidentifikasikan itu selanjutnya ini masalahnya ada apa, lalu kita akan dari hasil evaluasi tersebut kita harus menjadi lebih baik dalam membuat suatu acara di dalam organisasi. Dan ini ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan ketika program masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Nah, jadi monitoring itu kan menganalisa, melihat atau memantau suatu kegiatan
yang sedang berjalan. Jadi monitoring itu hanya dapat dilakukan ketika kegiatan itu sedang terlaksanakan. Nah, sedangkan evaluasi itu kan adalah penilaian. Penilaian itu dapat dilakukan ketika program atau aktivitas itu masih berlangsung ataupun sudah selesai. Itu masih bisa dinilai. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, dan penghambatnya. Jadi evaluasi itu kan penilaian. Evaluasi itu menilai ini berjalan lancar atau tidak, dampaknya bagus atau tidak gitu kan. Nah, dan setelah dievaluasi penilaian, pasti kita tahu kurang lebihnya kegiatan yang telah terlaksanakan itu seperti apa. Dan jika kita sudah melihat hal yang baik dalam suatu kegiatan itu, maka kita harus teruskan. Tetapi jika kita melihat ada sesuatu yang janggal atau kekurangan dalam suatu kegiatan, itu kita harus perbaiki. Itulah tujuan dari evaluasi dalam sesuatu program dalam organisasi begitu. Nah, di sini juga ada prinsip monitoring dan evaluasi. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang dua, mengacu pada kriteria keberhasilan. Yang tiga, mengacu pada asas manfaat. Dan yang keempat, dilakukan secara objektif. Nah, berorientasi pada tujuan itu apa? Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Dan mengacu pada kriteria keberhasilan, monitoring dan evaluasi itu mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengacu pada asas manfaat, monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas, berupa saran, masukan, atau rekomendasi untuk perbaikan program yang dimonitoring, dan evaluasi atau program sejenis pada masa mendatang. Lalu yang D, dilakukan secara objektif. Petugas monitoring dan evaluasi dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monitoring dan evaluasi internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan ketemuannya dengan apa adanya. Jadi dilakukan secara objektif, secara apa adanya, secara apa yang sudah kita lihat gitu. Lalu selanjutnya ada model evaluasi. Di sini ada yang pertama, pengukuran sosial media. Di sini penggunaan sosial media untuk mengomunikasikan suatu produk semakin menjadi tren kan. Semakin bertambahnya semakin modern, masa modern ini, maka sosial media juga menjadi tren. Karena tidak diragukan, karena sosial media itu kan jejaring yang sangat luas, mengandalkan jejaring internet, maka penyebarannya pun luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi pemasaran melalui sosial media akan terus berkembang. Hal ini tentunya membuka peluang pemasaran melalui sosial media sebagai salah satu bahan kajian dalam komunikasi pemasaran. Yang kedua ada Prepare, Implementation, dan Impact atau PII model. Yang pertama ini ada proses perencanaan, yaitu planning, untuk mengukur dan mengevaluasi hasil riset yang telah dilakukan. Proses pelaksanaan implementasi untuk melacak keberhasilan diri taktik, yaitu penempatan media dan langkah lainnya yang sesuai dengan taktik pelaksanaan. Lalu dampak atau impact.
dari program untuk mengukur dan mengetahui usaha yang telah dijalankan dari program tersebut, dan untuk mengetahui hasil yang diinginkan telah terwujud atau tidak. Jadi dari planning ini kita harus mengukur, menilai hasil yang sudah kita riset, yang sudah kita lakukan. Jadi kita tuh membuat perencanaan, mengukur dan lain sebagainya itu untuk persiapan menjalankan suatu aktivitas atau pemasaran dalam komunikasi. Lalu kan ini ada implementasi, melacak keberhasilan dari taktik, yaitu apakah kita sudah menyimpan taktik yang sangat pas untuk dalam suatu proses pemasaran komunikasi atau manajemen komunikasi, tuh kan. Nah terus setelah ada planning, implementasi, terus kita langkah lainnya sesuai dengan taktik pelaksanaan, kita harus mengetahui dampak dari program atau impact dari program untuk mengetahui atau mengukur usaha yang telah dijalankan dari tersebut itu hasilnya ya seperti yang diinginkan, seperti yang kita ingin tuju atau tidak. Itulah gunanya di sini ada modal evaluasi prepare, implementation, dan impact atau PII model. Yang ketiga ada kriteria evaluasi. Ya. Yang satu ini ada pendekatan preordinate. Ya. Apa itu pendekatan preordinate? Pendekatan preordinate memiliki dua karakteristik. Pertama, ditetapkan sebelum pelaksanakan evaluasi. Kriteria ini bersifat mengikat karena ditetapkan sebelum evaluator turun ke lapangan. Kedua, kriteria yang dikembangkan bersumber pada standar tertentu seperti pada pandangan teoritis atau kumpulan tradisi yang sudah dianggap baik. Lalu yang kedua ada pendekatan fidelity. Pendekatan fidelity pada dasarnya ada kesamaan prinsip dengan preordinate, yakni kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Perbedaan prinsip ini pada keduanya yaitu pada hakikat evaluasi yang digunakan, pendekatan fidelity tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum atau universal. Sebagian tuntutan pendekatan preordinate. Yang ketiga ini ada pendekatan gabungan atau mutual adaptif. Pendekatan mutual adaptif merupakan perpaduan antara pendekatan preordinate dan fidelity antara ke-1 dan 2 ini. Dan proses kriteria yang digunakan dikembangkan dari karakteristik program dari luar, seperti berdasarkan pandangan secara teori dari para pelaksana dan dari pemakai program. Jadi ini adalah teori gabungan. Seperti kita tahu gabungan yaitu pendekatan preordinate dan pendekatan fidelity, dan prosesnya itu digabungkan menjadi satu yang menjadi mutual adaptif atau mutual adaptasi ya. Nah yang keempat ada pendekatan proses. Pendekatan ini mengembangkan kriteria selama proses evaluasi berlangsung. Kriteria diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Pendekatan ini berhubungan dengan aplikasi pendekatan kualitatif. Karakteristik yang menonjol dari pendekatan ini merupakan kriteria yang dipergunakan selama evaluator di lapangan. Pendekatan ini terkait dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana program di lapangan. Segitu ya. Lanjut. Aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. Ini ada arti penting evaluasi program komunikasi. Evaluasi program komunikasi itu kan kehumasan dengan dua alasan berikut. Yang pertama ada A,
dapat mempertahankan program kehumasan dan keberadaan bagian humas dalam perusahaan dengan menunjukkan nilai program humas bagi perusahaan. B. Adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan atau di-accountable. Nah, terus ada jenis evaluasi program komunikasi. Proses evaluation berkaitan dengan usaha untuk mengetahui program humas yang telah dikelola dengan baik, berkesinambungan dan efektif dalam suatu kurun waktu. B. Outcome evaluation berkaitan dengan usaha untuk mengetahui dampak dan hasil yang ditimbulkan oleh program humas yang telah dijalankan organisasi. Jadi jenis evaluasi ini berkaitan sangat dengan humas atau hubungan masyarakat, di mana memang seorang hubungan masyarakat itu bertugas untuk menjadi evaluator. Dan di sini di bagian outcome evaluation berkaitan dengan usaha yang mengetahui dampak dan hasil. Ini outcome ya, atau pengeluaran atau hasil dari yang ditimbulkan oleh program humas yang telah dijalankan organisasi. Jadi program humas ini kita harus melihat hasil yang ditimbulkannya seperti apa, karena sudah dijalankan di dalam organisasi. Lalu di sini ada proses dan tahap evaluasi program komunikasi ini menurut Gurnig dan Hunt pada tahun 1982 mendeskripsikan 5 langkah tindakan dalam evaluasi. Yang pertama ada specify objective, membuat rumusan tujuan program spesifik dan dapat diukur. Yang kedua ada measure the objective, melakukan pengukuran efek yang sudah dicapai dari program yang sudah dijalankan atas jabaran objektif atau tujuan. Yang ketiga ada collect and analyze data, melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang dihasilkan sampel terlebih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada report the result to decision maker, menulis laporan tentang hasil program kepada pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada apply the result to decisions, setiap hasil program harus diterapkan pada pengambilan keputusan. Lalu di sini proses evaluasi digambarkan Kultip Center dan Broom pada tahun 1994 sebagai berikut, yaitu ada 2, implementation dan progress evaluation, yaitu ada faktor kontekstual yang mempengaruhi, dilakukan peninjauan, modifikasi prosedur dan strategi untuk menentukan implementasi sesuai dengan rencana, menilai implementasi sesuai dengan rencana, laporan pada pengambilan keputusan. Yang kedua ada outcome evaluation, menentukan faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil akhir, peninjauan dan modifikasi prosedur, strategi, dan rancangan evaluasi hasil yang dimuat dalam rencana evaluasi. Yang ketiga ada mengumpulkan data dan informasi untuk evaluasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan data. Lalu yang keempat ada melaporkan pada pengambilan keputusan data. Jadi outcome evaluation ini kan adalah hasil akhir dari suatu progress evaluation ya. Lalu tingkat dan langkah evaluasi. Yang pertama ada preparation evaluation, menilai kecukupan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program. Jadi kita harus tahu dulu apakah informasi kita yang didapatkan kita itu cukup untuk membuat planning suatu program dalam komunikasi. Lalu yang kedua ada melihat organisasi dan ketepatan strategi, taktik program
dan pesan. Evaluasi ketetapan pesan melalui analisis ini isi terhadap pesan yang disampaikan, yaitu pidato, presentasi, isi atau surat kabar. Jadi di sini kita harus melihat organisasi kita itu sudah tepat belum strategi atau taktik program atau langkah-langkah dalam membuat suatu acara atau program dalam suatu organisasi. Itu bisa disampaikan melalui pidato atau presentasi dan lain-lainnya. Lalu menilai kualitas pesan dan unsur presentasi program lainnya. Bagaimana evaluation? Bagaimana ini adalah evaluation bahwa kita harus menilai kualitas pesan dan unsur presentasi yang lain dalam programnya. Lalu ini ada kualitas penyajian. Setelah kita sudah melaksanakannya, kita harus tahu dari hasil evaluasi tersebut bagaimana kualitas penyajiannya, apakah burukkah ataukah baikkah. Jika buruk ya kita harus memperbaikinya, karena kita sudah tahu melalui dari evaluasi. Tetapi kalau kita baik, kita harus mempertahankannya atau bahkan kita harus menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada implementation evaluation, menghitung yang sudah dilakukan oleh komunikator dalam implementasi program. Lalu ini menghitung jumlah pesan yang telah terkirim dan terdistribusikan, menghitung jumlah pesan yang muncul di media, menghitung jumlah pesan yang terterpa pesan, dan menentukan jumlah orang yang mengikuti pesan dan metode yang digunakan. Jadi implementation itu kan implementasikan evaluasi, yaitu ya ini menghitung. Kita dalam menghitung apakah jumlah pesan yang muncul di media, terus menghitung jumlah pesan yang terterpa pesan, menentukan jumlah orang yang mengikuti pesan, lalu metode yang digunakannya sudah baik apa belum. Dan terus ada impact atau efek atau feedback. Impactnya evaluasi itu tersebut apa? Bertujuan mengetahui outcome yang dinyatakan dalam tujuan program untuk tiap-tiap publik sasaran. Kedua, mengetahui hal-hal yang dipelajari oleh publik dari program yang sudah dijalankan perusahaan. Yang ketiga, menghitung jumlah orang yang berubah pendapatnya serta menjaga sikapnya sebagaimana yang diharapkan organisasi menilai program telah tercapai. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang monitoring dan evaluasi dalam program komunikasi. Dalam video ini banyak sekali kekurangannya, mohon dimaklumkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.